Penjaga itu juga kehilangan semua kesadaran dalam sekejap dan jatuh ke tanah dengan tabrakan, sekarat di tempat. Dan saat ini, Herman mengambil cerutu lagi dari sakunya. Setelah dinyalakan, menggelengkan kepalanya dan mendesah, karena seekor anjing membuang cerutu Kuba yang bagus. Mereka sangat halus seperti gadis Kuba berusia 16 atau 17 tahun, dengan akar paha mereka sedikit tergores. Pada saat yang sama, penjaga di dalam manor mendengar berita dari interkom, langsung kaget ke intinya. Salah satu dari mereka bergegas ke villa dengan cepat, siap melapor ke Maherenza. Di dalam aula utama villa, Maherenza baru saja menerima semua perwakilan kerabat keluarga Renza, dan mereka semua duduk bersama, mendiskusikan kejayaan dan pencapaian keluarga Renza saat ini. Dan bahkan mulai memikirkan situasi ketika keluarga Renza dominan setelah penurunan cepat dari keluarga Sucipto. Maherenza, sebagai kepala keluarga Renza, secara alami sangat gembira, sangat bahagia, dan rasa pencapaiannya melonjak tidak seperti sebelumnya. Tepat ketika semua orang bersenang-senang, bawahan itu bergegas masuk, dengan panik, dan berteriak dengan suara menangis, tidak baik. Sekelompok besar orang masuk, mereka bahkan membunuh kepala penjaga halaman. Pada saat ini, semua orang di aula utama keluarga Renza tercengang. Hanya Tama, yang secara lahiriah tidak terganggu, di dalam hati hanya bisa menghela nafas. Front bencana, aku ayahmu telah menunggumu sepanjang pagi, akhirnya kamu datang. Jika Anda tidak datang, pertunjukan besar ini tidak dapat dimulai. Pada saat ini, Martin tanpa sadar berkata, siapa yang berani menerobos masuk ke dalam keluarga Renza dan mengganggu kita? Apakah mereka lelah hidup? Ayahnya, Andre, juga berkata, keluarga Renza saya telah berkultivasi di ibu kota selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang berani begitu ceroboh. Cepat dan kumpulkan semua orang. Aku ingin melihat orang seperti apa yang begitu berani. Ekspresi Maherenza muram, dan dia segera bertanya, kamu mengatakan bahwa kepala halaman terbunuh, apakah ini benar? Bawahan yang datang untuk memberitahu berkata dengan panik, Tuan, saya juga tidak tahu tentang ini, penjaga di luar rumah yang mengatakannya melalui interkom. Andre sekarang menyadari kuncinya, berkata tanpa basa-basi, kepala pelayan terbunuh? Ini tidak mungkin kan? Dia adalah master seni bela diri. Yang lain juga mengetahui hal ini dan tiba-tiba menjadi gugup. Cynthia bertanya dengan gugup saat ini, oh tidak, mungkinkah keluarga Su datang untuk membalas dendam? Maherenza berkata dengan wajah serius, tidak mungkin. Kami tidak memiliki konflik dengan keluarga Su di permukaan. Jadi bahkan jika mereka ingin membalas dendam, tidak mungkin untuk menyerang keluarga Renza kami di siang hari bolong. Dia tergagap sedikit dan bertanya, ayah, lalu siapa itu? Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tama, apakah kamu menyinggung seseorang di luar? Tama tertawa ringan dan berkata, aku kembali ke keluarga Renza hari ini untuk pertama kalinya, dan masalah ini hanya diketahui oleh keluarga pamanku selain keluarga Renza. Bahkan jika itu adalah musuhku, mereka tidak akan lari ke sini untuk membalas dendam padaku. Cynthia merasa bahwa Tama ada benarnya, bagaimanapun juga, kembalinya dia saat ini ke keluarga Renza, mereka tidak memberitahu dunia luar. Lainnya mencari dia untuk membalas dendam, tidak mungkin untuk menemukan keluarga Renza secara langsung. Tepat ketika semua orang gugup, raungan datang dari luar, serta suara keras yang dibuat oleh katup pelepas udara ketika truk besar itu mengerem. Semua orang di keluarga Renza saling memandang, semua tahu bahwa pasti ada pertempuran besar di luar, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat itu, suara Herman datang dari luar. Semua yang ada di dalam wade dengarkan aku Herman Luxa, Raja Macan Putih dari Front Bencana. Aku sekarang memberimu 30 detik untuk keluar dengan jujur.
Kalau tidak, ketika saya terburu-buru, saya akan membunuh kalian semua." Front Bencana mendengar dua kata ini, seluruh tubuh saudara laki-laki Maherenza, Nathan, bergetar menjadi sekam dan berkata dengan kepanikan yang tak tertandingi, "Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Front Bencana Alam?" Setelah mengatakan itu, dia menatap Maherenza dengan gentar dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Kakak, kamu, bagaimana kamu menyinggung Front Bencana?" Maherenza awalnya tidak tahu banyak tentang Cataclysmic Front, tetapi beberapa waktu yang lalu berita tentang Cataclysmic Front tersebar luas, jadi dia juga memiliki banyak pemahaman tentang itu. Meski beberapa waktu lalu, Cataclysmic Front mengalami kekalahan tragis di Suriah, namun meski begitu, kekuatan Front tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Front memiliki puluhan ribu tentara elit, dan sebagian besar petinggi internal adalah master seni bela diri. Kekuatan seperti itu, beberapa negara kecil mungkin bukan lawan mereka, apalagi keluarga bisnis seperti keluarga Renza. Oleh karena itu, semua orang yang hadir, kecuali Tama, ketakutan sampai titik lemah dengan nama Cataclysmic Front. Maherenza, yang selalu tenang, bahkan sedikit bingung saat ini, dan dia berkata dengan ekspresi bingung, "Saya tidak ingat kami memiliki masalah dengan Front Bencana ini. Keluarga Renza saya telah melakukan bisnis selama bertahun-tahun, dan meskipun kami memiliki banyak aset di luar negeri, kami belum pernah ke tempat-tempat yang dilanda perang untuk menghasilkan uang, dan organisasi tentara bayaran semacam ini benar-benar dua dunia orang." Andre juga takut, hatinya gemetar, tidak bisa tidak bertanya, "Ayah, mereka sebagai organisasi tentara bayaran dengan puluhan ribu tentara, mengapa mereka ingin datang mengganggu kita?" "Saya juga tidak tahu." Maherenza tidak bisa tidak bertanya, "Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman?" Mengatakan itu, dia bertanya lagi, "Apakah kalian pernah memiliki gesekan dengan Front Bencana?" Mereka semua saling memandang dengan wajah kosong. Bagaimana mereka pernah berurusan dengan Front Cataclysmic? Bahkan orang-orang seperti Nathan, yang tinggal di luar negeri sepanjang waktu, hanya mendengar lebih banyak tentang itu, tetapi tidak pernah berurusan dengannya. Martin tidak bisa tidak melihat Sofia di sampingnya dan tidak bisa tidak bertanya, "Sofia, apakah ada konflik antara keluarga kerajaan Anda dan Front Cataclysmic?" Sofia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya telah mendengar nama itu, saya belum pernah mendengar tentang keluarga kerajaan yang memiliki hubungan dengan mereka. Dan keluarga kerajaan tidak pernah memiliki kontak dengan organisasi wilayah abu-abu semacam ini untuk mempertahankan citra mereka di depan orang-orang. Itu benar-benar aneh," kata Martin gugup. "Front Bencana tidak bisa begitu saja membunuh orang di depan pintu mereka tanpa alasan. Mereka pasti punya target." Tepat ketika keluarga Renza bingung, Herman tidak lagi bersedia memberi mereka waktu untuk berpikir. Dia berkata dengan suara dingin di luar pintu, "Dengarkan aku, kalian semua. Aku akan memberimu 10 detik, jika kamu tidak keluar, aku akan membunuhmu." Ketika keluarga Renza mendengar ini, mereka menjadi sangat panik. Mereka semua memandang Maherenza, berharap dia, kepala keluarga, dapat menemukan solusi. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Saat itu, Tama berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mari kita semua keluar bersama, karena pihak lain telah menyerang pintu." Itu membuktikan bahwa penjaga keluarga Renza semuanya telah diselesaikan oleh pihak lain. Atau mereka semua telah jatuh kembali. Rumah ini tidak dapat memberikan perlindungan apapun sekarang. Daripada menunggu secara pasif di sini, mengapa kita tidak pergi keluar dan melihat apa yang sebenarnya diinginkan pihak lain? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.